Di sebuah desa kecil yang terletak di tepian sungai yang luas, hiduplah seorang wanita muda bernama Laras. Laras dikenal oleh penduduk desa sebagai sosok yang penyendiri, tetapi juga memiliki hati yang baik. Ia sering menghabiskan waktunya dengan berjalan-jalan di pinggir sungai, menikmati ketenangan dan keindahan alam. Sejak kecil, Laras merasa ada ikatan kuat dengan alam, terutama dengan sungai yang mengalir di dekat desanya. Namun, ada satu hal yang menjadi misteri di desa itu. Di sungai yang deras, sering terlihat seekor buaya putih. Buaya tersebut tidak seperti buaya lainnya. Ia langka dan dianggap sebagai makhluk yang sakral oleh penduduk desa. Banyak cerita yang beredar tentang buaya putih tersebut, dari yang menganggapnya sebagai penjaga sungai hingga yang mempercayai bahwa ia adalah roh penjaga yang bisa membawa keberuntungan atau malapetaka. Suatu hari, saat Laras sedang berjalan sendirian di tepian sungai, ia mendengar suara gemericik air yang terdengar berbeda dari biasanya. Ketika ia mendekat, ia terkejut melihat buaya putih yang besar dan megah muncul dari dalam air. Buaya itu menatap Laras dengan mata yang tajam namun penuh ketenangan, seolah-olah mengenalnya. Tanpa rasa takut, Laras berdiri beberapa langkah dari buaya tersebut. Mereka saling memandang sejenak. Tiba-tiba, buaya itu bergerak pelan dan mendekatkan tubuhnya kepada Laras. Dengan gerakan lembut, ia melingkarkan tubuhnya di sekitar kaki Laras, seolah menawarkan dirinya sebagai teman. Ketika Laras menyentuh kepala buaya putih itu, ia merasa sebuah kedamaian yang luar biasa, seolah-olah ada kekuatan yang luar biasa mengalir dari makhluk tersebut. Laras mulai sering mengunjungi sungai untuk bertemu dengan buaya putih. Setiap kali mereka bertemu, Laras merasa semakin terhubung dengan alam dan dengan buaya tersebut. Ia merasa bahwa buaya putih bukanlah makhluk yang menakutkan, melainkan teman yang setia, yang selalu berada di sana untuk memberinya ketenangan. Lama-kelamaan, mereka menjadi teman yang tak terpisahkan. Penduduk desa, yang awalnya takut dan menganggap buaya putih sebagai ancaman, mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada Laras. Ia tampak lebih tenang dan bahagia, serta lebih dekat dengan alam. Beberapa orang mulai mendekatkan diri dan melihat betapa buaya putih itu tidak menyakiti siapapun. Bahkan, beberapa penduduk desa mulai mengunjungi Laras dan buaya putih untuk merasakan kedamaian yang mereka bawa. Namun, suatu hari, sebuah badai besar melanda desa. Sungai yang biasanya tenang berubah menjadi deras dan mengerikan. Warga desa ketakutan, dan banyak yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Laras, yang tahu betul bahwa buaya putih adalah penjaga sungai, bergegas menuju sungai untuk melihat apakah buaya tersebut membutuhkan bantuannya. Saat ia sampai di sana, ia melihat buaya putih yang besar itu berada di tengah arus, menjaga agar sungai tetap mengalir dengan baik meskipun badai datang. Dengan sigap, Laras menaiki punggung buaya putih dan mereka bersama-sama menghadapi badai. Buaya putih melintasi arus yang kuat dengan mudah, sementara Laras mengarahkan langkah mereka menuju tepi sungai yang lebih aman. Dengan kerjasama mereka, Laras dan buaya putih berhasil menyelamatkan desa dari ancaman badai yang lebih parah. Setelah badai reda, penduduk desa mulai memahami bahwa buaya putih bukanlah makhluk yang perlu ditakuti. Ia adalah makhluk yang bijaksana, yang menjaga keseimbangan alam dan melindungi desa mereka. Laras, yang telah lama menjalin persahabatan dengan buaya putih, menjadi seorang pemimpin di desanya, mengajarkan kepada orang-orang untuk lebih menghargai alam dan makhluk hidup yang ada di sekitar mereka. Laras dan buaya putih terus menjaga hubungan mereka, saling membantu satu sama lain. Buaya putih tetap menjadi penjaga sungai yang penuh misteri, tetapi bagi Laras, ia adalah teman yang paling setia, yang mengajarkan arti persahabatan yang tidak terduga, dan bagaimana kepercayaan serta keberanian bisa mengubah dunia. Laras berdiri di tepi sungai, memandang dengan mata yang penuh makna. Buaya putih itu kini kembali ke dalam kedalaman air yang tenang, seperti sebuah rahasia yang menghilang ke dalam kegelapan. Ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Buaya putih itu bukan hanya makhluk yang tampak menakutkan, tetapi lebih seperti teman sejati yang hadir untuk mengajarkan kebijaksanaan dalam hening. Dengan setiap pergerakan buaya itu, Laras merasa ada energi yang kuat, sebuah pengingat bahwa meskipun alam ini penuh dengan ketidakpastian, ada ikatan yang lebih dalam antara manusia dan alam semesta. Ia tahu, di bawah permukaan sungai yang tenang itu, ada banyak misteri yang menunggu untuk diungkapkan, dan buaya putih itu adalah salah satu dari mereka. Namun,
Apa yang membuat Laras semakin terkesan adalah ketenangan yang ditinggalkan makhluk itu dalam dirinya. Sebelumnya, ia merasa terperangkap dalam kesibukan dunia, dalam kegelisahan dan kebingungannya sendiri. Tapi sekarang, setelah bertemu dengan buaya putih itu, ia menyadari bahwa ketenangan bukanlah sesuatu yang bisa dicari, tetapi sesuatu yang perlu diterima dalam hati. Aku telah menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada jawaban yang kucari selama ini, bisik Laras kepada dirinya sendiri. Teman sejati tak selalu datang dalam bentuk yang aku harapkan. Laras menghela napas dalam, merasakan udara segar yang menyapa wajahnya. Matahari yang mulai terbenam di balik pepohonan memberi cahaya yang lembut pada wajahnya, seakan dunia menyambutnya kembali dengan kehangatan. Ia melangkah mundur perlahan, meninggalkan sungai yang penuh kenangan itu. Namun, dalam hatinya, sungai itu tetap hidup. Buaya putih itu tetap menjadi teman yang mengajarkan banyak hal tentang hidup, tentang keberanian untuk menghadapi ketakutan, dan tentang pentingnya ketenangan di tengah dunia yang ramai. Terima kasih, teman, ucap Laras, meskipun buaya putih itu sudah lama menghilang dalam gelapnya air. Aku akan membawa semua pelajaran ini ke dalam perjalanan hidupku. Sungai yang tenang itu tetap mengalir, dan Laras tahu bahwa dalam kedalaman air itu, kisahnya akan selalu terukir, bersama dengan buaya putih yang menjadi teman sejatinya. Hari-hari berlalu, namun bayangan buaya putih itu tak pernah benar-benar hilang dari ingatan Laras. Setiap kali ia berdiri di tepi sungai, ia merasakan kehadirannya yang penuh misteri, seolah makhluk itu selalu mengawasi dari kedalaman air. Meski buaya putih itu tidak pernah muncul lagi, Laras merasa ada ikatan yang tak terucapkan antara dirinya dan sungai. Suatu hari, ketika Laras sedang duduk di bawah pohon besar di dekat sungai, seorang lelaki tua datang mendekat. Wajahnya penuh kerutan, dan matanya memancarkan kebijaksanaan yang dalam. Ia tampak sudah sangat berpengalaman dengan alam sekitar. "Apa yang kau cari di sini, wahai anak muda?" tanya lelaki itu dengan suara lembut namun tegas. Laras menatap lelaki itu, merasakan ketenangan yang sama seperti yang ia rasakan saat berhadapan dengan buaya putih. "Aku mencari jawaban," jawabnya pelan. "Aku bertemu dengan makhluk yang luar biasa di sini, buaya putih, dan sejak saat itu, hidupku berubah. Namun, aku merasa masih ada sesuatu yang kurang, seolah ada yang perlu kutemukan lagi." Lelaki tua itu tersenyum, kemudian duduk di samping Laras. "Kau sudah menemukan apa yang banyak orang cari seumur hidup mereka, yaitu kedamaian dalam hati. Namun, perjalananmu belum selesai. Sungai ini, tempat kau menemukan teman sejati itu, menyimpan lebih banyak rahasia daripada yang kau bayangkan." Laras merasa semakin terpesona oleh kata-kata lelaki tua itu. "Apa yang harus kulakukan?" Lelaki tua itu mengangkat tangannya, menunjuk ke arah hutan lebat yang mengelilingi sungai. Di balik hutan itu, ada sebuah gua yang hanya bisa ditemukan oleh mereka yang berani mengikuti suara hati mereka. Di dalam gua itu, kau akan menemukan sesuatu yang tak pernah kau duga sebelumnya. Mungkin, itu adalah jawaban yang kau cari." Laras terdiam, merenungkan kata-kata lelaki itu. Ia merasa panggilan untuk melanjutkan pencariannya, untuk menemukan jawaban yang lebih dalam tentang dirinya dan tentang hubungan yang terjalin antara dirinya dan alam. Tanpa berkata apa-apa, ia berdiri dan mengangguk, bertekad untuk mengikuti petunjuk yang diberikan oleh lelaki tua itu. Dengan langkah mantap, Laras meninggalkan sungai dan menuju ke hutan yang lebat, tempat di mana petualangan baru menantinya. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa buaya putih itu, meskipun tidak lagi terlihat, akan selalu membimbingnya, mengingatkannya untuk tetap tenang dan bijaksana di setiap langkah yang diambil. Di balik hutan yang gelap, Laras merasakan sebuah kekuatan yang memanggilnya. Tanpa ragu, ia melangkah lebih dalam, menuju petualangan yang tak terduga, di mana tak hanya alam yang akan menguji keberaniannya, tetapi juga jiwanya yang mencari makna sejati hidup ini. Laras melangkah semakin dalam ke hutan yang lebat, dengan setiap langkahnya merasakan getaran alam yang menyelimuti dirinya. Suara angin berbisik di antara pepohonan, seakan memberi petunjuk pada setiap belokan yang ia ambil. Dalam perjalanan itu, ia tak lagi merasa takut, melainkan lebih seperti bagian dari alam yang hidup, yang mengikuti ritme tak terlihat namun sangat terasa. Akhirnya, setelah beberapa waktu, Laras tiba di depan sebuah gua yang tersembunyi di balik batu besar.
Gua itu tampak misterius, dengan mulutnya yang gelap, seakan menanti seseorang yang berani masuk untuk menemukan apa yang terpendam di dalamnya. Tanpa ragu, Laras melangkah masuk, merasakan udara dingin yang menyentuh kulitnya. Cahaya lembut dari api unggun yang ada di dalam gua memberi penerangan, memperlihatkan gambar-gambar kuno yang terpampang di dindingnya, gambar-gambar yang menggambarkan hubungan manusia dengan alam, dengan makhluk-makhluk seperti buaya putih. Di pusat gua, Laras menemukan sebuah batu besar yang tertulis dalam simbol-simbol yang tak dikenalnya. Namun, saat ia menyentuh batu itu, sebuah suara halus terdengar di dalam pikirannya. Kau telah menemukan kebenaran dalam perjalananmu, Laras. Bukan hanya tentang dirimu, tetapi tentang harmoni yang ada di antara semua makhluk. Buaya putih itu adalah penjaga, bukan hanya sungai, tapi juga hatimu yang kini penuh dengan kedamaian. Laras merasakan cahaya hangat mengalir dari dalam dirinya, membanjiri gua dan menerangi setiap sudut yang gelap. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, tetapi apa yang ia temukan di dalam gua itu adalah kunci untuk memahami segala yang telah ia alami. Setiap langkah yang ia ambil, setiap pertemuan dengan alam dan makhluknya, telah membawanya pada pemahaman yang lebih dalam, bahwa hidup ini adalah perjalanan menemukan keseimbangan, di mana ketenangan dan kekuatan saling melengkapi. Dengan senyum di wajahnya, Laras keluar dari gua, kembali ke tepi sungai tempat ia pertama kali bertemu dengan buaya putih. Namun kini, ia bukan lagi seorang wanita yang mencari jawaban, melainkan seorang wanita yang telah menemukan damai dalam dirinya. Buaya putih, meskipun tak lagi tampak, tetap ada dalam hatinya, sebagai simbol dari kebijaksanaan yang ia bawa sepanjang hidup. Dan sungai itu, yang telah menyaksikan setiap langkahnya, terus mengalir, membawa kisah Laras bersama alam yang akan abadi dalam setiap riaknya. Seperti buaya putih yang tersembunyi dalam kedalaman air, kehidupan Laras akan selalu penuh dengan misteri dan keajaiban yang tak terduga, namun kini, ia siap menghadapi semuanya dengan hati yang tenang dan penuh rasa syukur.